waktu yang diberikan. Teman-teman terima kasih, terima kasih. Saya juga sudah diberi kesempatan untuk memang salah satu persyaratan dari kegiatan calon ya. Calon guru ini diwajibkan berbagi dengan teman-teman minimal dengan temannya satu sekolah. Nanti boleh misalnya ada yang nggak jelas atau ada yang ditanyakan boleh langsung angkat tangan. Kita sharing aja sebenarnya, tapi materi apa yang saya dapat di sini ini akan saya sampaikan. Terima kasih guys sebelumnya. Teman-teman, pada hari ini saya akan mencoba sharing tentang ilmu yang saya dapatkan di modul 1, 2, 3, 4 kemarin tentang budaya positif. Kalau saya hanya menjelaskan budaya positifnya saja, pasti panjangnya itu bingung karena memang dasar ini dari modul 1 yang berkaitan dengan modul 2, berkaitan dengan modul 3, dan akhirnya berkaitan dengan modul 4. Dan memang budaya positif ini memang perlu segera kita terapkan pada anak-anak. Karena apa? Agar anak-anak dan lingkungan kita di sekolah kita ini berbudaya positif. Efeknya budaya positif ini membuat anak-anak nyaman belajar. Tapi terutama untuk gurunya dulu, lingkungan guru nyaman belajar. Setelah gurunya nyaman belajar, nanti bisa membuat kondisi sekolah nyaman belajar. Kalau anak-anak nyaman belajar di sekolah, jadi nanti kita ingin menstimulus apapun, ingin menuntun apapun, insya Allah apa bisa tercapai. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ternyata Ki Hajar Dewantoro sebagai bapak pendidikan kita zaman dulu, pertama itu sampai sekarang itu masih diugemi, masih dipegang ilmunya masih bermanfaat untuk kita semua. Apa yang beliau sampaikan, guru itu berperan sebagai penuntun. Jadi kita itu sebenarnya bukan mendidik ya, bukan mendidik mengajar yang seperti kita sampaikan, tidak hanya itu. Kita adalah penuntun menjadi baik. Kalau zaman dahulu yang kita tahu teori anak itu seperti kertas kosong. Nah itu pemahaman saya seperti itu. Benar apa salah? Pernah dengar ya? Seperti itu kan? Nah ternyata setelah saya baca ini, anak itu bukan kertas kosong, tetapi anak itu sudah lahir dengan kemampuan yang sama-sama. Jadi dia itu punya sama-sama sudah mempunyai kemampuan. Dan tugas kita adalah menuntun anak tersebut untuk menjadi baik sesuai yang kita harapkan, bisa diterapkan di lingkungan masyarakat dan sebagai bekalnya nanti di lingkungan sebagai bekal. Dan selain itu sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang lain, guru itu ibaratnya petani. Kita itu petani, cocok tanam. Misal ya petani kerjanya di mana Bu? Di sawah. Ya, di sawah kan. Kita nyemai bibit, nyemai padi. Dan kita itu seperti itu, seperti kita petani. Jadi kita nyemai padi itu dari kecil, kita semai, kita arahkan kemana. Tentu kita pengennya kan hasil, panen ya. Sama kita juga anak-anak itu nanti panennya seperti apa, walaupun panennya tidak lulus dari TK ini, tetapi nanti
sesuai filosofinya diajar nih, diajar di luar. Tuan tani nggak usah kok petani dulu, aku kok petani bukan. Kita memang iya kerjanya seperti petani yang baik, beli padi yang masih kecil, di bagaimana caranya agar dia tetap tumbuh sampai nanti panen. Filosofi pendidikan diajar di Wantono yang ada adalah pendidikan sebagai tempat pembentukan budi pekerti. Nah, apalagi kita sebagai guru ini memang kita memberi contoh yang baik ya Bu ya ke anak-anak ya. Nah, contoh yang baik ini diawali dari diri kita sendiri. Kita membuat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak, berperilaku yang baik. Minimal kalau kita sudah berperilaku baik, menjadi contoh yang baik, insya Allah anak-anak sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, tidak hanya begini, tapi kita harus ini dulu, baru bisa mengajak anak. Kemudian filosofi pendidikan diajar di Wantono yang adalah kodrat anak adalah bermain. Sepakat ya ini ya? Kodrat anak adalah bermain. Apalagi kita masa usia dini ini adalah bermain. Jadi agar di sekolah itu anak-anak nyaman belajar. Jadi kodratnya anak itu kita ajak bermain dulu, walaupun di dalamnya situ nanti diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Jadi memang benar belajar sambil bermain itu memang benar, karena anak-anak kodratnya adalah. Kemudian filosofi pendidikan diajar di Wantono yang adalah didiklah anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya anak itu adalah bagaimana lingkungan sekitarnya anak. Kita tinggalnya di kota Madiun. Tentu tidak sama dengan kodrat alamnya anak yang tinggal di pegunungan, misalnya di Sarangan atau Magetan. Tidak sama juga dengan anak-anak kita yang tinggalnya di pantai. Itu tidak sama. Jadi cara mendidiknya anak yang di Madiun, di Magetan, di Tawamangu, di pantai, itu tidak sama. Ya. Jadi kita tidak bisa disamakan. Wah, Maya bocah ini Tawamangu itu wis iso ngene bla bla bla, wis iso nandur pati, sudah bisa bercocok tanam bla bla bla. Jangan disamakan seperti itu. Kodrat alam kita itu apa? Gitu, tidak ada. Maksudnya tidak ada dengan suhu yang yang dingin bisa bercocok tanam, anak-anak sering diajak orang tuanya mungkin setelah sekolah. Nah, kalau di sini kan tidak, kita orang tua tidak banyak yang punya sawah, dan itu pun dikerjakan oleh orang lain biasanya. Jadi kodrat alam tidak bisa disamakan di semua tempat. Mendidiknya juga sesuai dengan lingkungan anak itu sendiri. Kemudian kodrat zaman. Sekarang kita tahu zamannya ini zaman apa Bu? HP ya, semuanya HP. Digital, apapun digital. Yang kemarin itu aja didigitalkan semua. Kita tanda tangan didigitalkan, RPP didigitalkan. Sekarang kita ini sudah masuk zamannya digital. Anak-anak pegang HP semua, gitu, mau betul? Nah, pegang HP semua. Malah kalau nggak pegang HP, memang dia ketinggalan zaman akhirnya, karena temannya akhirnya pegang HP semua. Tetapi kita mendidiknya harus sesuai dengan zaman, mungkin diwanti-wanti, diberi batasan, atau diarahkan digital tersebut dengan hal-hal yang positif sehingga anak-anak tersebut tidak kebablasan. Jadi kalau sekarang gak oleh nonton HP, gak oleh, contohnya kayak kita HP semua, tidak bisa seperti itu. Kalau dia main keluar, temannya pegang HP semua, sedangkan anak kita gak ada fungsi kayak gitu. Tetapi beda kalau komunitasnya memang tidak pakai HP semua. Nah, mungkin dari situ digitalnya diarahkan ke hal-hal yang lebih baik. Itu nggih? Setuju ya Bu? Jadi tidak bisa dibandingkan zaman kemudian HP bla 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 gitu. Zaman kemudian HP ini kayak kanggo orang iso, tapi aku iso ini bisa apapun. Tetapi kalau sekarang tidak bisa, karena memang kelihatannya adalah era digital. Kemudian selanjutnya
Anak bukanlah kertas kosong, ini sudah sampaikan di awal tadi. Anak bukanlah kertas kosong atau bukan tabula rasa. Dulu namanya tabula rasa. Yang setahu saya dulu, anak itu bukan kertas kosong, tetapi sudah punya bakat, dia mampu apa. Itu didapatkan dari orang tuanya, dari gen orang tuanya. Nah, dari situ orang tua, lingkungan keluarga yang mendidik seperti apa itu bisa garis-garis samanya itu bisa dikembangkan. Kalau orang tua mendidiknya pas benar, alhamdulillah sesuai dengan yang sama-sama tadi bisa lebih baik dan lebih baik. Tugas kita sama dengan yang orang tua, yaitu mengembangkan hal-hal yang masih sama tadi. Anak ini kan bingung toh, ya kan anak itu bingung belum tahu. Nah kita sebenarnya anak itu sudah tahu kalau itu adalah hal dia bingung. Nah, kita seharusnya menembakkan ini loh berarti kamu jangan mencuri karena alasannya seperti ini. Kita ajak dia menjadi realistis. Jadi tidak anak itu jadi iya toh dia memang ini kemampuannya awal harusnya bagaimana toh itu cuma dari lebih banyak dengan orang tua ya, sekolah dengan orang tua. Tapi kita kalau bisa mengarahkan anak-anak itu mengembangkan hal-hal yang sudah ada itu dengan kemampuan kita. Kemudian ideologi pendidikan sudah masih ingatkah? Ingarso sungkulodo ingando mangungarso tuturi handayani. Apa kan? Di depan memberi contoh gitu. Minimal kita memberi contoh sengapi gimana? Apa? Oh iya, salah. Maaf ya Bu Eri, terima kasih sudah diingatkan. Kita minimal memberi contoh depan. Mesti guru itu semua sudah memberi contoh yang baik. Saya sudah percaya, sudah yakin. Di tengah-tengah ini berarti kita ketika anak-anak belajar ayo turun. Toh, wanita, misalkan nggak berani main papan kucur, itu namanya emang mendampingi. Terus kalau tuturi handayani, nanti misalkan kita mau belajar seperti ini, kita buat kesepakatan tuturi handayani saja. Ini kita hari ini mau bermain apa? Kita buat peta konsep sebenarnya tuturi handayani walaupun dengan pertanyaan pematik. Kita sudah terapkan semua berarti ya. Jadi kalau kita yang dulu yang belum instan dulu MPP sudah dibuat di awal pelajarannya apa gitu. Seminggu berikutnya kemudian pelajarannya harus enak setahun beli ya. Setahun saya yang beli. Setahun sudah jadi. Ternyata itu tidak itu dari yang tuturi kita sudah instan sekarang ya. Sudah kembali ke jalan yang harusnya berbebas. Membuat peta konsep sudah akan mengarahkan berbuat positif. Tujuannya apa? Agar anak-anak itu nyaman belajar di kelas, belajar di sekolahnya. Jadi misalkan dia tidak masuk nih kok nggak pengen libur ya. Jadi anak-anak itu pengennya masuk terus. Kalau anak-anak itu sudah pengennya masuk terus, berarti budaya positif di lingkungan sekolahnya seperti itu. Jadi tujuannya adalah agar anak-anak itu nyaman belajar di sekolah. Bapak pendidikan kita menyatakan di mana
belajar. Kata, ini sering agar anak-anak itu merdeka belajar. Ayo kita buat disiplin positif. Setuju ibu-ibu ya? Setuju. Nanti biar kalau disiplin positif enak kita tinggal mengarahkan. Jadi kita tidak memberi pijakan, tetapi kita tidak kalau anak-anak sudah nanti disiplin positif sudah sadar dengan diri pada dirinya sendiri, misalnya kita tidak terlalu banyak kontrol pada ini sesuai pemikiran konsepsi ketatanegaraan sikap merdeka. Di situ diajar Dewa meyakini Hajar Dewartono menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan itu atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nek muridnya itu pengen merdeka belajarnya harus disiplin yang kuat. Kita awali dari diri sendiri kemudian bisa mendisiplinkan. Contohnya yang sederhana aja tidak perlu disiplin rasanya kok berat. Disiplin mengembalikan barang sesuai tempatnya itu kan disiplin. Sadar ya. Alhamdulillah terima kasih tuh. Menempatkan tas sesuai tempatnya dengan rapi itu disiplin. Mengembalikan peralatan belajarnya sesuai tempatnya itu adalah disiplin. Kalau di kepemimpinan punya yang yang tinggi ya, tapi kalau kita belajar ada yang sudah dianggap disiplin. Kalau mengembalikan mainan sudah bisa, tas sudah bisa, terus mau beres-beres, bisa kontrol suaranya, jadi anak itu sesuai tadi. Kalau kita belum disiplin, kalau berdisiplinkan diri sendiri belum bisa, monggo bisa didisiplinkan oleh orang yang lebih kuat. Misalkan kalau saya dulu belum disiplin, bisa didisiplinkan oleh kepala sekolah. Dan saya juga harus disiplin sebelum kita mendisiplinkan. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Karena dasar kedua misalkan dalam alasan-alasan dilirik kepala sekolah. Akhirnya diingatkan oleh pihak lain, linknya keluar. Itu mungkin salah satu cara mendisiplinkan kita. Membuat link, karena kita harus memasukkan laporan ke atasan kita. Kalau tidak ada link dan tidak ada yang di backcase online di blog, tidak ada yang di blog, mungkin tidak akan aman, tidak akan kesusu. Akhirnya ya, akhirnya bingung. Apa dulu? Apa bu? Contoh Baris, ini yang contohnya yang didisiplinkan oleh orang lain. Berarti ada bentuk hukuman ya? Bukan Bukan hukuman. Bukan apa? Peringatan.
Ganjar Dewantoro ini sejalan dengan pandangan Diana Desain dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2021 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin itu artinya belajar loh. Belajar, jadi kita harus belajar disiplin. Belajar positif, disiplin positif adalah belajar positif. Nah, juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi atau terbangun adalah motivasi intrinsik. Ya, jadi seperti kemarin sholat itu kita biasakan untuk anak-anak sebelum kita jadikan pembiasaan, memang kita buat motivasi. Sholat itu kan apa? Gunanya untuk apa? Kalau besok besar bagaimana? Setelah dia tahu motivasi dalam dirinya, nanti dia diajak apa mau. Kalau belum ada motivasi, dia tidak akan mau ngapalnya. Apalagi kalau ngapalnya cuma capek. Tapi kalau minimal anak itu sudah tahu motivasinya apa, dia akan mau mengikuti walaupun dengan capek. Dengan kata lain, seorang yang ingin disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Nah ini loh Bu, tujuannya biar bertanggung jawab. Kalau disiplin diri mengembalikan mainan aja loh, kalau nggak disiplin nggak tanggung jawab kan. Makanya saya kalau di depan itu sampai kemarin tadi ada yang bermain di kelas, ada barang yang belum dikembalikan. Bukan kok saya tidak mau mengembalikan, gampang. Tetapi penanaman kepada anak-anak sampai sakit itu di depan tadi kemarin. Siapa yang mainan di sini? Tapi ternyata kalau dia baru, dia memang bakalan tak aja, tapi mau dia badis. Tapi dia mau tak rugi gitu caranya. Besok nanti kalau main di sini ya dikembalikan. Dan mengembalikannya juga mau, nggak mau yang sama L. Ya itu kan dari rumah. Kebiasaannya seperti itu. Iya, dilatih makan. Biasanya itu ya. Jadi gurunya sudah bisa mengajarkan dia itu bagaimana kalau orang tuanya melatih terus dan waktu lebih banyak dengan anak asisten. Nah, karena mendasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai disiplin ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, bukan hanya untuk rakyat Madiun, Jawa Timur, apalagi Indonesia toh, bukan, tetapi seluruh dunia ini sudah universal. Disiplin diri ini menanamkan tindakan-tindakan yang baik, yang mendasar untuk nilai kebajikan universal. Kemudian itu nilai kebajikan universal. Ternyata profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kita akur dari universal. Sudah bisa ya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? 6. 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar menulis. Keenam adalah mandiri. Nah ini loh adalah yang harus dimiliki oleh anak-anak ternyata. Mandiri harus mandiri. Atasnya pakai kaos kaki nggak bisa, gitu sampai landing. Atasnya cuma buang air kecil nggak bisa membersihkan, itu kan juga perlu kita. Misalnya kalau di TK masih dibantu ya Bu, kalau di SD yakin saya ya. Terus bisa kalau alasannya nggak bisa buka saku. Oh bisa. Sampai kan mau tahu tapi TK kan nggak tahu bisa gitu. Oh iya. Ini bisa belajar masak. Kalau beriman dan bertakwa ini kan kita wajib ya Bu, kita beragama
pokoknya enaknya di zona nyaman, dia tidak akan apa ya, sukses sesuai udah zamannya tadi, sesuai zamannya. Karena kesukaannya sama ini bersama dengan hal jadi itu ya, ternyata profil pada Pancasila ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah mendunia atau yang sudah. Nah, ini keyakinan kelas. Gimana saya belajar keyakinan kelas? Ternyata perlu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang disampaikan Pak Sagung kemarin, saya ini nggak usah gawe peraturan ya, nggak usah gawe peraturan, tapi adalah keyakinan kelas. Kalau perlaku bedanya peraturan itu munculnya dari dulu, dari sekolahan, dari satu. Hari Senin harus upacara, sepatu harus putih, harus hitam, bla 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 bla, tidak boleh ngomong, tidak boleh ini, boleh pakai ini, pakai ngomong kok bisa. Kalau anak-anak kita sepakati dengan keyakinan kelas, yang ngomong siapa dulu, gantian boleh. Nah, itu kan kesepakatan. Yang ngomong kamu apa dulu, ya sudah dulu. Bu, tapi kadang-kadang anak-anak pernah begini, yang ngomong saya tanya, yang ngomong bu guru apa kalian? Pengen cerita bu, nah kalau seperti itu kita jangan memaksakan diri. Wes dah cerita, kita yang mendengarkan karena dia memang minta didengarkan. Bukan saya pasti cerita. Dia nggak boleh seperti itu. Itu bukan peraturan ya. Itu adalah pemaksaan. Pemaksaan. Karena memang kita segera menyampaikan materi. Saya yakin. Jadi dia maksudnya tidak konsentrasi begitu. Tetapi kita butuh keyakinan kelas. Kalau anak-anak karena ngobrolnya ramai itu karena kurang pasti nanti yakin bisa buat nasi apa kalian itu dia sadar tapi kalau dia yang benar-benar pengen didengar ceritanya bu aku tak cerita saya aku dendam orang Indonesia makan ya sudah memang dari kita apa akhirnya juga balikan kita memegang peranan kita kembalikan sekarang kita kembali ke COVID. Nah ini ini kelompokan Salah sendiri. Terus modelnya makan bisa. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi universal yang mendunia. Jadi keyakinan kelas itu kalau kita berkeyakinan kelas, kesepakatannya itu yang mendunia, yang universal, yang umum saja. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan jangan rame saja, ini kan biasanya positif. Jangan rame, kalau di dalam kelas jangan rame. Negatif. Positifnya bagaimana? Kontrol suara. Karena pas suaranya dikontrol juga ramean. Dan nanti kalau belum tahu kontrol suara, kemarin jalan pas Pak Satu ini ya ada ya. Anak-anak sudah bisa itu. Kita apa? Kontrol suara berarti apa? Dari sinyal. Jangan rame-rame mudah. Karena memang di awal kita harus kontrol suara. Kalau kita yang keras bisa kita ajak dulu. Oh, gak rame-rame bu. Kita arahkan ke positifnya kontrol suara. Kalau kontrol suara berarti nanti kalian jangan rame-rame kelas 11 kan. Dan kita nggak bisa konsentrasi namanya kasihan itu. Kontrol gerak, nggak lari-lari. Jangan lari-lari. Jangan bersih. Kontrol geraknya sama kontrol. Jangan marah-marah, jangan nangis. Nah itu juga keadaan kelas yang positif. Kontrol emosinya. Ya, dalam juga dalam bentuk positif. Keadaan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak
Lanjut ya teman-teman. Sekarang kita adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ternyata ini ada 5 kebutuhan dasar. Satu, bertahan hidup. Perlu nggak Bu? Lingkungan. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan diterima di lingkungannya. Gitu. Kebebasan, bebas tapi tidak bebas yang seangkari. Bebas dengan dengan etika. Kesenangan, ternyata kita itu kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Perlu kesenangan kita. Jadi sekarang kita perlu healing, main, rekreasi itu memang perlu kita kesenangan. Dan ini yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah penguasaan diri kita terhadap lingkungan, bukan penguasaan terhadap orang lain yang mungkin semena-mena harus menurut ya, bukan. Penguasaan dia itu namanya dijajah ya Bu. Dijajah. Ini adalah penguasaan. Nah, yang paling penting ternyata bertahan. Caranya bagaimana kalau bertahan hidup? Biar kita bisa hidup. Nah, perlu makan, apalagi Bu? Minum. Perlu apa Bu? Tempat layak untuk tinggal. Itu loh bertahan hidup kita. Ya, itu ternyata perlu. Dan kita memang perlu kasih sayang. Iya. Kasih sayang dan diterima. Rasa diterima. Itu ternyata perlu. Dan kasih uang. Ternyata kalau orang tidak mempunyai kasih sayang, tidak mempunyai kasih sayang, mungkin hidupnya kan mungkin apa ya? Kita apalagi kita hubungannya dengan anak-anak. Kalau dengan tidak punya kasih sayang, kebutuhan dasarnya rasa kasih sayang, bagaimana kita memperlakukan anak-anak itu sesuai kodratnya sebagai anak? Tidak mungkin tidak bisa membunuh sebagai anak dan diterima. Kita butuh ya bebas, bukan sebebas-bebasnya tetapi bebas yang positif, kebebasan. Jadi misalkan untuk memakai gaya, memakai style, asalkan itu masih masih sopan dan sesuai adat kaidahnya, kan tidak apa-apa pakai model apapun itu tidak harus memakai. Kalau kita diarahkan harus pakai kebaya karena pakai yang sopan, kan tidak mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini. Pakai jadi kita juga bebas mengejar anak-anak kemana. Kalau dulu tidak apa-apa, kalau sekarang anak-anak senang, kita butuh kesenangan dan mental dan kekuasaan kita. Di posisi kontrol, ini kontrolnya ada di sini. Motivasi eksternal sama motivasi intrinsik. Eksternal itu yang intrinsik. Identitas dan lembaga perilaku kontrol negatif. Nah, jadi menghukum, ya, misalkan intinya kita harus lihat ini ada penghukum, ya. Menghukum membuat orang rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan sebagai manajer. Ini intinya di ini yang 5 ini. Ya. Harapannya kita menjadi manajer ini. Nih, motivasi eksternal misalnya kita sebagai penghukum. Misalkan contohnya begini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan identitas sosial kita. Kalau kita nanti seperti ini, dan membuat orang merasa bersalah, ini menghasilkan karena saya juga berdepan dirinya, tapi ini sudah saya kalau saya mungkin masih di posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah, saya akan segera tobat, tidak akan melakukannya lagi. Harus sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Saya mengancam ya, mengancam. Tapi beda dengan kalau ini tidak dikembalikan barangnya, kita kan buat di sini positif itu. Misalkan ada kotak pensil dan kalau ini tidak dikembalikan, yang kalian bagaimana ini? Ini kesepakatannya dibuang apa ini mau disimpan apa dibuang? Ini yang buat kesepakatan. Ini bukan mengancam. Kesepakatan ini mau dibuang apa disimpan?
selesaikan sendiri. Tapi kalau dia tahu kenapa kok ini, kamu kenapa kok tanya nah itu langsung hukum. Sekarang yang misalkan tadi yang nangis Zafran, berarti yang lukanya yang nggak nangis. Kita langsung menghukum yang tidak nangis itu namanya menghukum. Kita sebagai penghukum. Jadi maunya kok dia pakai kok bisa nangis, apa ya minta maaf, kalau nggak minta maaf berarti namanya sebagai penghukum. Tetapi kita ajak dia berbuat, selesaikan diri masalahmu. Kenapa tadi dulu tidak menjadinya seperti itu? Jadi kalau kita masih jadi penghukum, kita istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Nah, saya sendiri mengingatkan mengingatkan saya sendiri. Aku elek loh. Anu hebat banget loh. Aku elek. Iya. Terus ini posisi yang membuat orang merasa bersalah. Misalkan airnya tumpah. Nah, ya kan? Bilangin bagaimana? Iya. Jangan merasa bersalah. Nah, kalau kita mungkin sebagai ini berusaha menjadi, intinya kita itu berusaha menjadi kontrol diri manajer. Kita itu posisi awal di dua, biar cara bisa menjadi manajer. Biasanya jadi tumpah, kaget, kita kontrol diri kita tak dulu. Wah, nah itu kan kita kontrol diri dulu. Tak guyu Mbak Penny. Kita istighfar bareng-bareng ya Mbak Penny ya. Air tumpah, kita kontrol dulu biar gak bengok. Kalau sudah, kalau ini kamu tadi apa? Kok bisa tumpah? Enggak ditutup kalau biasanya anak seperti itu. Berarti besok nanti harus tutup. Ini nanti kalau temanmu jatuh, kita kepleset, jatuh. Harusnya bagaimana? Dibersihkan. Enggak. Kita ajak anak itu bersihkan, belajar bertanggung jawab. Itu bertanggung jawabnya. Kita nggak perlu. Terus setelah itu gini, besok lagi hati-hati ditutup botolnya itu biar nggak jatuh, biar nggak tumpah. Ya. Jadi misalnya ternyata kita membuat masalah. Marahin lo, ini lo bu. Mungkin anak-anak itu juga sering, ini lo bu, marahin lo bu. Kita ajak anak-anak itu itu ya, ini yang gagal. Ini posisi guru yang gagal, yang negatif. Ya, ini yang baik. Terus ini yang berhasil. Motivasi ekstra adalah sebagai teman. Misalkan jatuh, misalkan nanti tadi kenapa? Penyebabnya apa? Kita tanya dulu. Sebagai teman kita tanya dulu. Terus sebagai pemantau, dilatih. Yang latih dulu. Kok nangis? Kok ukaran? Kenapa? Itu memantau. Yang paling penting adalah motivasi intrinsik dari diri kita, mengontrol diri kita sendiri. Kita bisa sebagai manajer. Itu ibu sepakat ya? Kita ya insya Allah saya juga berusaha membela diri sendiri. Yang kalau kita motivasinya masih motivasi yang negatif, posisi kontrol negatif, saya sudah berjuang. Kita semua ya sama-sama untuk menjadi motivasi intrinsik sebagai kontrol. Itu ibu, teman-teman. Ini contohnya aja. Nah, ini kita sudah sampai pada segitiga restitusi. Apa tuh segitiga restitusi? Ini biasanya ada kalau ada permasalahan di antara anak-anak. Nih, segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini bentuknya segitiga, bukan menjadi tingkatan karena apabila terjadi keadaan yang membutuhkan kita untuk menerapkan segitiga restitusi, bukan menstabilkan identitas dulu, tidak harus. Kita lihat kasusnya seperti apa. Bukan memvalidasi tindakan salah dulu. Kalau ini biasanya menanyakan keyakinan itu sudah yang terakhir, akan yang terakhir. Timbal balik. Ya, aku sih kaget. Mbak Ani ada yang mau disampaikan? Nah, saya juga ingat waktu saya sama Tania, Tania saya ancam. Kamu nih nggak nurut sama Mbak Ani tak tidak tak tinggal.
mendukung ya, ya benar mendukung, benar mendukung apa dilakukan. Kita lebih baik ya, ya mungkin dengan kata-kata yang tegas boleh, suara tegas boleh, tapi bukan yang tegas sebagai mendukung atau memaksa itu ya. Terima kasih Bu Mary. Kita belajar sama-sama ya Bu Mary ya. Saya pengen jalan kalau ada apa yang bisa kita ambil manfaatnya di sini monggo kita tambah ilmu nanti ya. Iya. Sekolah. Terus saya kembali ke segitiga restitusi. Ya, ini segitiga restitusi. Misalkan contohnya, ini segitiga restitusi adalah Budaya positif ini adalah dapat terwujud jika seluruh warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dari kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter baik dari warga sekolah. Pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik menjadi budaya. Jadi jika kita menghendaki murid kita nanti berkarakter baik, kita sepakat dulu saling mendukung ya teman-teman ya. Saling mendukung ya, maka saya juga akan belajar saling mendukung, saling belajar, kita saling kerjasama ya, ibu. Biar kebiasaan-kebiasaan baik itu tercipta. Kalau saya mungkin ibu ada kebiasaan yang kurang baik, kamu diingatkan. Sama kita saling ingatkan ya. Ya kita kan kebiasaan pembesaran. Nah, ini bu kesimpulan dalam peran saya dalam menciptakan kesimpulannya dalam peran saya ini menciptakan budaya positif. Jadi tadi dari rangkaian seperti tadi saya inginnya menciptakan budaya positif dalam sekolah. Ini contohnya ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang saya sampaikan jika kita sekolah penumbuhan di pekerti ini mungkin dengan ini kita duduk mengikat di halaman kebiasaan sholat juga sudah menjadikan pekerti bagi orang sebagai pemimpin pembelajaran. Kita kan ini pemimpin pembelajaran walaupun anak-anaknya diajak kesepakatan membaca ayat yang sama, kita tetap sebagai pemimpin pembelajaran. Itu karena dengan formatif nilai-nilai bergerak. Sebenarnya nilai-nilai ini muncul di pandangan semua. Jadi kita sama-sama dalam sebuah program kita sudah bisa muncul. Ini rasa-rasa bikin refleksi hasil belajar mahasiswa, kita belajar refleksi yang di kolaborasi dengan kelas jawab, kita punya kombel, kita manfaatkan, kita maksimalkan di dalam kombel. Kemudian akhirnya dalam melakukan pembelajaran ini kan kita nanti ya. Terus ini berpihak pada murid ya. Terus ini inovasi, misalkan surat itu tidak hanya di dalam tetapi di luar surat ini ada juga nilai-nilai kemudian peran sebagai coach mulai waktu 3T kita sampaikan kita adalah coach masing-masing bagi teman-teman kita ya, kita belajar menjadi coach bagi teman-teman membuat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Keyakinan kelas setelah membuat video kita ngobrol kemudian kita belajar praktek segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi kita